Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur, wasa'adah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Tayyib, kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab. 2 minggu yang lalu kita telah belajar halaman 5 dan halaman 6 ya. Semuanya judulnya tentang kepunyaan ya, tentang punya ya. Nah, minggu lalu juga kita sudah pelajari tentang kalimat. Kalimat kita bagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf ya. Untuk isim sendiri kita sudah jabarkan ya. Yang kemarin kita bahas isim isyarah atau kata tunjuk. Untuk hari ini kita akan bahas isim domir karena kita akan membahas tentang kepunyaan ya. Ini isim domir. Apa arti isim domir? Kata ganti. Oke, perhatikan catatannya. Di sini kita akan bahas isim domir. Isim domir artinya kata ganti orang atau kepunyaan. Paham? Isim domir artinya kata ganti orang atau kepunyaan. Isim domir dibagi menjadi 3. Ada munfasil, mutasil, dan mustatir. Oke. Di sini munfasil artinya kata ganti orang ya, kata ganti orang atau dia yang terpisah. Boleh diartikan kata ganti orang, boleh diartikan terpisah. Mutasil kita artikan kepunyaan atau kepemilikan atau dia tersambung. Boleh. Lebih masyhurnya kepunyaan. Mustatir itu tersimpan. Nah, makanya kita belajar bahasa Arab itu supaya bisa belajar nahwu dan sorof. Kalian mungkin di pelajaran sorof ada domir yang tersimpan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, itu ada domir yang tersimpan. Tapi ibu di sini akan membahas tentang domir munfasil dan mutasil aja ya. Selebihnya untuk mustatir itu dipelajari di buku sorof. Kata kuncinya kalian harus bisa munfasil dan mutasil dulu ya. Baik, pertama kita akan bahas domir munfasil. Apa tadi domir munfasil? Domir munfasil artinya kata ganti orang. Kata ganti orang. Kita pernah belajar ya waktu pertama luring. Kata ganti orang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kata ganti orang ketiga atau orangnya tidak ada. Yang kedua, kata ganti orang kedua atau orangnya ada diajak bicara. Yang ketiga, kata ganti orang pertama. Baik, kita bahas di sini. Sebelumnya ibu telah terangkan ya di pertama kali luring, pasti kalian semua sudah ada catatannya ini ya. Pertama, kata ganti orang ketiga laki-laki. Ingat bahasa Arab itu tunggal, ada yang pertama, kedua, dan jamak. Dikatakan jamak kalau lebih dari 2. Ingat, tunggal. Huwa, huma, hum. Huwa adalah dia satu orang laki-laki. Ingat, dia kalau kata ganti orang ketiga itu artinya dia, orangnya enggak ada. Huwa tunggal, dia satu orang laki-laki. Huma dia 2 orang laki-laki. Hum mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Kenapa mereka? Karena orangnya enggak ada. Selanjutnya yang kedua yaitu kata ganti orang ketiga perempuan. Kita sebut lil ghaibah. Tadi lil ghaib, yang ini lil ghaibah. Ya, yang pertama tadi lil ghaib, orangnya nggak ada, lil ghaibah orangnya nggak ada juga. Yang pertama ada hiya, huma, hunna. Hiya artinya dia satu orang perempuan, huma dia 2 orang perempuan. Kok sama? Ya, ini di sini sama. Hunna mereka perempuan. Paham? Oke, selanjutnya kata ganti orang kedua laki-laki kita sebut lil mughotob. Nah, di sini kita ajak bicara orangnya ada ya.
orangnya ada. Yang pertama ada anta, antuma, antum. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Antum, antum artinya kalian laki-laki. Kok kalian? Apa bedanya kalian dengan mereka? Kalau mereka kita bicarakan orangnya nggak ada. Kalau kalian pasti orangnya ada. Paham? Selanjutnya kata ganti orang kedua perempuan. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Kita sebut lil mughotobah. Bareng-bareng lil mughotobah ya. Ada apa saja? Ada anti, antuma, antunna. Anti, kamu satu orang perempuan. Antuma, kamu dua orang perempuan. Antunna, kalian perempuan. Paham? Nah, sekarang yang ini. Kata ganti orang pertama. Laki-laki dan perempuan ya, sama aja. Kata ganti orang pertama atau kesatu. Kata ganti orang pertama. Yang pertama yang tunggal itu ada ana. Ada ana. Ana apa artinya? Ana saya bisa dipakai untuk perempuan dan laki-laki. Ana. Yang kedua ada nahnu. Nahnu ini bisa, misalkan ada dua orang pakainya kita dua orang sudah boleh pakai nahnu. Nahnu artinya apa tadi kita atau kami juga betul. Sudah hafal semua ya ini ya, paham kan? Nah ini kita bisa gunakan cara cepat di jari ya. Nah cara cepatnya Ibu pernah ajarin ya dari sini. Dua ini ini adalah goib dan goibah atau orangnya nggak ada dua ini. Yang ini orangnya ada, kita ajak bicara mughotob dan mughotobah. Yang ini adalah mutakalim. Nah ini mutakalim ya. Artinya untuk orang pertama atau orang ya kita sendiri gitu. Yuk dari sini. Huwa huma hum. Ya, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Pas kan? Nah tinggal huwa. Tadi yang atas ini adalah yang tunggal. Yang kedua adalah kedua. Yang ketiga artinya jamak. Paham ya? Paham? Nah kalau sudah paham, kita lanjutkan ke domir mutasil ya. Mutasil artinya kepunyaan. Di sini kita kan di sini ada kepunyaan ya. Nih ada ha, kemudian ada laka, hu. Nah ini adalah kepunyaan. Makanya di sini kita akan bahas kok bisa sih sama-sama dia artinya tapi ada ha, hu, laka. Nah, di sini kita bahas. Ini adalah sama ya. Kata ganti orang ketiga laki-laki kita sebut lil ghaib. Nah, di sini kita bahas yang huwa kita ganti menjadi hu. Ini kita disambungkan dengan isimnya. Contohnya kitabun, kitabuhu. Jadi kata kuncinya adalah hu, huma, hum. Hu satu, huma dua, hum banyak. Kemudian yang kedua adalah kata ganti orang ketiga perempuan atau lil ghaibah. Nah yang hiya kita ganti ha, kemudian huma tetap, kemudian hunna ya. Kata ganti orang kedua yaitu lil mughotob. Nah, ka, kuma, kum. Ka tadi anta, kuma tadi antuma, kum tadi antum ya. Kemudian kata ganti orang kedua yang perempuan atau lil ghaibah itu ada ki. Ki itu tadi anti ya, anti gantinya ki. Ki, kuma, kunna. Nah, paham? Kata ganti orang pertama atau mutakalim kita ganti yang ana menjadi ya, yang nahnu kita menjadi na. Ya, na. Nah,
Ini kita sambungkan, misalkan apa? Buku. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Nah, begitu artinya yang mutasil itu butuh isim karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Tapi ini adalah kata kuncinya. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kalau untuk untuk mustatir sendiri, Ibu tidak bahas ya. Itu sudah ada di dalam sorof. Contohnya yang fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Nah, itu dia sudah mengandung domir. Fa'ala, itu kan ada domir huwa. Fa'alu, itu kan sudah ada domirnya juga ya. Nah, untuk tugasnya bahasa Arab yaitu seperti kemarin, ini dicatat di buku, dicatat ya. Setelah dicatat nanti difotokan. Kemudian tugas yang kedua yaitu dihafalkan. Ya, Ibu maunya kalau bahasa Arab hafal, nggak mau cuma punya catatan tapi ilmunya di buku Ibu nggak mau, harus dihafalkan ya. Pakai kalian mejem kemarin, terus tunjukin tangannya, duduk tegap, huwa, huma, hum. Yang munfasil dulu, setelah munfasil selesai baru mutasil ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Gini misalkan huwa, huma, hum, selesaikan sampai situ. Kemudian huwa, dia satu orang laki-laki, huma, dia dua orang laki-laki, hum, mereka laki-laki. Selanjutnya seperti itu sampai ana, nahnu, ana, saya, nahnu kita. Paham? Udah pernah Ibu suruh hafalin kan? Ini kan berarti sudah hafal semua kan? Tinggal sekarang mengulang ya. Itu tugas yang kedua yaitu menghafalkan. Mejem matanya, duduk tegap, mejam. Yang nggak mejam Ibu suruh ulangi ya. Jika munfasil sudah berarti hafalan mutasil. Sudah selesai sampai nahnu, terus huma, hum, ha, huma, huna, kakuma, kum, kikuma, kuna, kuna, ya, nah, ya misalkan gitu, ya, nah. Nah, apa artinya hu tadi? Dia satu orang laki-laki. Pokoknya sampai ya, nah, ya, saya, nak, kita, begitu ya. Nah, itu tugas yang kedua, hafalan dua ini. Tugas yang ketiga Ibu akan kasih latihan ya, nanti diisi dan difotokan. Paham? Tugasnya ada 3. Yang pertama dicatat, yang kedua hafalan, munfasil dan mutasil. Yang ketiga Ibu kasih latihan 5 soal nanti diisi. Sudah, itu saja pembelajarannya pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron alaiti wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.